Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum video pembelajaran ini dimulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Yuni Rahmani sebagai moderator, Realitas sebagai pembaca materi, Artina Melia Astuti sebagai pembaca materi. Di sini kami akan membahas materi mengenai akuntansi pajak atas biaya. Baiklah, langsung saja akan saya mulai. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Realita. Kepada Realita kami persilakan. Baiklah, materi yang pertama mengenai biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Saat pengukurannya, biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan, apakah metode kas atau metode akrual. Dalam hal pembenaran biaya dilakukan pengaitan atau matching dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yakni yang pertama, sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Contohnya seperti persediaan sebagai penyebab dari hasil penjualan. Lalu yang kedua, ada alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Contohnya seperti pada aset tetap, alokasi biayanya segarap pada tahun tersebut sebagai pengurangan terhadap penghasilan atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang melalui alokasi penyusutan dan amortisasi. Lalu yang ketiga, pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dilakukan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Contohnya seperti biaya pendirian atau biaya emisi. Lalu biaya menurut perpajakan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 yang berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain, yang pertama, biaya pembelian bahan, yang kedua, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Lalu yang ketiga, bunga sewa dan royalti. Yang keempat, biaya perjalanan. Yang kelima, biaya pengolahan limbah. Yang keenam, premi asuransi. Yang ketujuh, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedelapan, biaya administrasi. Lalu yang kesembilan, pajak kecuali pajak penghasilan. Yang ke-10, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Lalu yang ke-11, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang ke-12, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu yang ke-13, kerugian selisih kurs mata uang asing. Lalu yang ke-14, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Lalu yang ke-15, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Lalu yang ke-16, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Partina. Kepada Partina dipersilakan. Selanjutnya, syaratnya yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang, pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Yang ke-11, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang
tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-11, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-13, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-14, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT dibagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, misalnya gaji, biaya, administrasi, dan bunga, dan lain-lain. Yang kedua, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, misalnya beban penyusutan atau amortisasi. Biaya yang tidak boleh dibebankan, menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu menentukan besarnya PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan, yaitu yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang yang tertagih. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yunia. Selanjutnya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, harta yang dihibahkan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Selanjutnya, pajak penghasilan. Selanjutnya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Selanjutnya, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. Kompensasi kerugian, terdapat dua macam kompensasi kerugian, yaitu yang pertama kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. Kompensasi vertikal. Kompensasi ini dilakukan dengan jalan wajib pajak mengkompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang PPh menganut kompensasi vertikal. Sekian video pembelajaran dari kelompok 8. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.